Pada video kali ini kita akan melakukan analisa teknikal pada dua saham, yaitu MPPA dan MLPL. Untuk yang pertama kita akan melihat saham MPPA. Di saham MPPA kita dapat melihat bahwa tren sebelumnya terjadi, yaitu adalah tren downtrend, dan di sini dapat kita lihat ada pergerakan yang cukup menarik, di mana volume terjadi sangat besar dan terjadi breakout ya. Di sini terjadi breakout dari downtrend dia berhasil MPPA bergerak naik dan keluar dari downtrendnya. Nah, di mana kenaikannya sendiri terlihat tertahan di resisten 152. Nah, sama minggu kemarin dia terlihat dia pullback, terjadi pullback setelah ada kenaikan yang tinggi diiringi dengan volume yang besar, terjadi pullback. Nah, di sini pullbacknya sendiri, koreksinya tersendiri itu terlihat terbatas dan bertahan di atas supportnya, yaitu support pertamanya yaitu di 130. Dan di hari Jumat kemarin terlihat terjadi kenaikan lagi yang juga disertai volume yang tinggi juga. Namun lagi-lagi kenaikannya tertahan di resisten 152. Namun di sini dapat kita lihat bahwa jelas MPPA sudah ada potensi dia akan untuk mulai bergerak uptrend kembali, apalagi terlihat pembentukan pembalikan arah dari downtrend ke uptrendnya ini disertai dengan volumenya. Jadi tinggal menunggu konfirmasi pergerakan uptrendnya, yaitu di mana dia harus naik ya. Di sini dia harus naik break 152. Share pertamanya yaitu MPPA, dia tembus 152 dan bertahan di atas 152. Ini akan membuat MPPA akan mulai bergerak uptrend ya. Nah, dengan target kenaikan terdekat untuk minggu depan ya, bila MPPA berhasil breakout 152 dan close cukup bagus di atas 152 disertai volume juga, target kenaikan terdekat yaitu di 100 berikutnya ada di 175, kemudian 192, kemudian di 206. Jadi kemungkinan besar target kenaikan MPPA ada di 192 sampai 206 ya di sini. Nah, di sini juga kita lihat MACD dari MPPA sangat bagus. Jadi tinggal menunggu satu trigger untuk memastikan MPPA uptrend, yaitu dia harus bisa naik ya di atas 152. Karena syaratnya sudah terpenuhi, yaitu untuk syarat uptrend yaitu sudah terbentuk higher low dan ini higher low lagi. Nah, tinggal menunggu pembentukan higher high dan maka MPPA akan confirm masuk ke dalam uptrend. Jadi untuk rekan-rekan yang sudah masuk ya, sudah masuk di kisaran 130 atau sampai 140, masih bisa dilakukan hold dengan memasang pengaman yaitu di support 130. Jadi ketika nanti selama masih belum break 152 dan bertahan di atas 130, masih bisa terus lakukan hold
Nah, untuk rekan-rekan yang masih belum masuk, bila terjadi pullback kembali, ini ya, jadi koreksi kembali, idealnya sih range area masuknya di 130 sampai 140 ya. Kalau di atas itu agak berisiko, atau bisa sekalian nunggu dia break 152. Nah, kita lihat untuk news yang terjadi atau fundamentalnya, ada berita apa yang memicu pergerakan ya. Pergerakan dari MPPA ini bisa bergerak naik signifikan dalam sekitar 1,5 minggu terakhir ini, 1-2 minggu terakhir ini. Ini bila kita lihat, nah beritanya malah kurang bagus ya. Nah, untuk newsnya sendiri muncul di tanggal 2 ya. Di tanggal 2 sendiri muncul bahwa MPPA ini malah mencatatkan kerugian ya di kuartal 3. Nah, bila kita baca-baca bahwa terakhir MPPA membukukan laba di 2016. Jadi 2017, 18, 19, 20, 21 dia sampai masih, jadi 6 tahun ya sudah dia masih membuka rugi. Nah, apakah market maker dari MPPA ini meyakini bahwa di sini juga tertulis bahwa manajemen menargetkan untuk tahun depan ya. Tahun depan ini akan mengakhiri rentetan 6 tahun terakhir kerugian dan bisa untung. Nah, apakah market maker yakin dengan kinerja manajemen bila mana nanti tahun depan MPPA bisa mencatatkan keuntungan, dan sehingga sebelum terjadi biasanya kan market maker kan bergerak lebih dulu, dimana nanti MPPA naik dan 2003 di kuartal 1 apakah ada kemungkinan MPPA bisa melakukan turnaround di kinerjanya. Nah, kita akan tunggu ya sambil kita terus mencermati pergerakan MPPA. Yang terutama untuk secara teknikal kita akan wajib pantau yaitu di resisten 152. Nah, berikutnya kita akan melihat saham satu grupnya yang biasanya bergerak berbarengan, yaitu multipolar TBK atau MLPL. Nah, bila kita lihat pergerakannya secara sekilas, nah terlihat pergerakannya lebih bagus di MPPA ya. MLPA terlihat lebih lamban ya, walaupun harganya kurang lebih sama, namun posisinya lebih rendah. MLPA lebih rendah ya. Termasuk kenaikan kemarin Jumat terlihat MPPA sudah siap membentuk higher high, sedangkan di MLPL terlihat masih belum ya. Untuk membuat higher high dia harus, untuk MLPL dia harus break 145. Nah, sedangkan Jumat kemarin kenaikannya cukup kecil ya, 56, jadi separuh ya, hampir separuhnya dari MPPA. Dan dimana sekarang MLPL ini kenaikannya masih tertahan di resistance 135. Nah, untuk secara garis besar hampir sama dengan MPPA, jadi downtrend, dan terlihat ada breakout ya berbarengan dengan MPPA ya, pullback. Nah, ini ada pantul ya rebound dari area support 123 dan bergerak naik dari Jumat kemarin. Masih pergerakannya namun masih lebih lemah daripada MPPA. Nah, untuk MPPA sendiri dapat kita lihat nanti kita masih menunggu kenaikan ya. Jadi di saat nanti MPPA break 152, maka harusnya MPPA juga nanti dia akan naik ya, break 135, dan kemudian akan berhadapan dengan resisten yang lebih kuat yaitu di 145. Nah, seperti ini ada kemungkinan dia akan naik ya. Dengan target utamanya dia kenaikan, dia akan ada di area range ini ya. Di range 172 sampai 182. Nah,
dan dia akan confirm ya. Ini untuk MLPL confirm dia uptrend. Dia ada di 145, ini level konfirmasi uptrendnya, dia di 145. Bila dia bisa break ya, ini candlenya bisa naik tinggi, break 145, maka dia MLPL akan confirm masuk ke dalam uptrend karena sudah membentuk ini higher low. Nah ini kalau bisa tembus 145, ini akan confirm karena sudah membentuk higher high, naik terus, dia akan bisa ke arah sini ya, ke area targetnya 172 sampai 182. Nah, kemudian untuk rekan-rekan yang sudah entry ya di MLPL ya, ketika dia testing ke dari area support ini masih bisa lakukan terus hold. Nah, untuk rekan-rekan yang tertarik ya, siap dengan resiko main di saham yang volatilitasnya tinggi atau sering disebut gorengan seperti MLPL ya, ini wajib mewaspadai untuk memantau level resisten 135. Jadi bisa lakukan mulai beli ketika dia udah confirm close-nya pasti di atas 135, mulai masuk, atau kita tunggu lagi di area buy or minus yang paling bagus, yaitu di area dekat support 123, di antara 120 sampai 125 idealnya, atau menunggu dia pasti break ya, pasti break dari resisten 135 baru mulai masuk. Nah, untuk dari MACD-nya juga bagus karena kenaikannya ini kan ketika dia breakout ya, dan kemarin juga volumenya juga tinggi, jadi untuk MACD-nya juga pasti strong ya. Nah, untuk beritanya untuk MLPL kita akan lihat ya, ada news apa ya untuk MLPL. Nah, ini newsnya ya, sama muncul di hari yang sama di tanggal 2 November kemarin, minggu lalu ya. Nah, saat itu masih dua-duanya MPPA sama MLPL masih pullback koreksi ya. Ini sudah muncul lah beritanya, kurang bagus ya, karena ternyata walaupun tetap mencatatkan keuntungan, namun terlihat ada anjlok ya, anjlok hampir separuh. Walaupun kondisi fundamental masih lebih bagus karena MPPA kan rugi, namun MLPL ini masih untung walau anjlok 50% Jadi dua-duanya beritanya negatif, namun pergerakan saham tidak biasanya akan merefleksikan ke depan ya, ke depan, masa depan dari pergerakan fundamental ke depan dari suatu perusahaan, yaitu MPPA dan MLPL. Apabila ke depan untuk di kuartal, ngincar di kuartal satunya ini akan bagus atau enggak, ini bisa rekan-rekan yang yakin dengan prospek dari MPPA dan MLPL bisa lakukan, bisa masuk ya di MPPA MLPL ya, sambil menunggu konfirmasi uptrend secara analisa teknikalnya. Bisa uptrend confirm bila di MPPA level konfirmasinya di 152. Nah, untuk MLPL level konfirmasinya yaitu di 145. Jadi bila level tersebut di break, MPPA dan MLPL akan masuk ke dalam fase uptrend ya. Nah, untuk rekan-rekan yang masih baru dan masih membutuhkan panduan atau bimbingan, bisa coba untuk bergabung dengan membership dari Rob Chameleon Trader. Nah, bisa juga untuk hubungi nomor ini untuk melakukan free trial, untuk melihat dulu bagaimana aktiviti yang ada terjadi di membership tersebut ya.